Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Balik lagi di ngobrolin tentang Manchester United. Gimana seninya, bahagia kan, cerah kan? Sebelumnya gue turut berbelasungkawa untuk korban-korban dan keluarga-keluarga yang mengalami musibah di Sumatera, di Aceh, juga di Sumatera Utara, Sumatera Barat. Gue turut berbelasungkawa. Semoga dilapangkan dadanya, diberikan kesabaran lebih dan dimudahkan segala urusan di dunianya, amin. Terus juga buat teman-teman yang sedang mencari nafkah ataupun sudah mendapatkan pekerjaan namun masih mengusahakan nafkah untuk keluarganya, mengusahakan segala hajat-hajat baiknya, semoga segera diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke. Sebelum kita back to main topic ya, sebelumnya gue akan membacakan beberapa berita update tentang Manchester United dulu dari Manchester Evening News. Yang pertama adalah keinginan Marcus Rashford ke Barcelona, kesepakatan dan transfer Manchester United terancam tertunda. Marcus Rashford akhirnya melakoni debutnya di Camp Nou yang telah direnovasi. Pemain pinjaman Manchester United ini menggambarkan momen tersebut sebagai malam istimewa di media sosial setelah tampil dalam kemenangan Barcelona atas Alaves. Gue nonton sih, sempat ketinggalan kan Barcelona 1-0 dulu. Kemudian performa gemilang sang penyerang telah menempatkannya dalam persaingan untuk menjadi starter bersama Inggris musim panas mendatang. Ia juga dianggap sebagai kandidat kuat untuk skuad Thomas Tuchel menjelang Piala Dunia mendatang. Pelatih kepala Barcelona Hansi Flick secara terbuka memuji kualitas dan dampak Marcus Rashford secara kedatangannya. Flick mencatat bahwa ia telah lama mengikuti karir Rashford dan menghargai kemampuan penyelesaian akhir serta bakatnya dalam latihan. Barcelona memiliki opsi untuk mempermainkan Rashford dengan biaya relatif rendah. Raksasa Katalan tersebut kabarnya dapat mengontraknya dengan harga sekitar 26 juta pound sterling atau 30 juta pound sterling di akhir masa pinjamannya. Laporan menunjukkan bahwa potensi Rashford ke Paris Saint-Germain telah dibatalkan meskipun sang juara Paris tertarik pada penyerang serba bisa tersebut. Jurnalis Ben Jacobs kini melaporkan bahwa kepindahan Rashford tidak mungkin pada tahap ini untuk ke PSG ya. Kesempatan yang tertunda. Oh, nggak sesuai dengan beritanya ya. Kemudian update yang terbaru adalah Wharton, Rashford, Valverde. Seputar itu isu tentang Valverde ini kayaknya nggak dulu deh. Madrid imbang ya tadi malam. Kemudian Kobbie Mainoo pengen dipinjamkan atau dijual tapi kayaknya tertutup. Ruben Amorim ingin mempertahankannya. Adam Wharton, United bisa mendatangkan Adam Wharton yakin, tetapi harus memenuhi persyaratan, yaitu 70 juta pound sterling harganya, sekitar diperkirakan harga seperti itu, segitu. Kalau gue lihat tadi malam ya kan, gue di video gue sebelumnya gue sempat bahas Adam Wharton cenderung ke gelandang menyerang, bukan gelandang bertahan. Oke, gitu aja sih. Sama sekarang kita akan bahas tentang kemenangan Manchester United saat tandang di Crystal Palace, di stadionnya Crystal Palace ya. Yang pertama adalah gue bahas tentang video post matchnya Ruben Amorim. Dia bilang Amorim mengakui bahwa tim bermain dengan intensitas dan kualitas yang jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Dia merasakan bahwa lawan Crystal Palace sudah mulai kesulitan di menit 5-10 terakhir babak pertama dan akan kesulitan di babak kedua karena kelelahan yang memicu mereka untuk meningkatkan ritme permainan. Crystal Palace-nya sudah kesulitan di menit ke-5-10 awal, kemudian kelelahan di babak kedua. Ia merasa timnya perlu lebih hidup, more alive, dan bahkan lebih dekat dengan bola, yang terbukti meningkatkan kualitas permainan terutama koneksi. Amorim sangat terkesan dengan penampilan Josh di babak kedua. Gue nggak tahu siapa maksudnya Josh. Terutama setelah mencetak gol pertamanya di Premier League setelah musim itu, setelah hampir setahun. Dia menekankan bahwa peningkatan kualitas Josh ini ya Mason Mount mungkin, nggak tahu, termasuk dalam Joshua Zirkzee, astaga, iya,
Dia menekankan bahwa peningkatan kualitas Joshua Zirkzee di babak kedua termasuk dalam memenangkan duel dan membuat tim bermain lebih baik secara keseluruhan, bukan hanya karena gol yang dicetaknya. Joshua Zirkzee Josh. Penampilan Dalot sebagai left wing back dinilai sangat baik, excellent. Amorim berharap Dalot dapat mempertahankan level performanya baik dalam bertahan maupun menyerang. Ditanyakan mengenai 2 gol dari bola mati, Amorim menjawab timnya telah bekerja keras dan meluangkan banyak waktu untuk melatihnya. Dia menambahkan bahwa mereka belajar banyak dari tim-tim lain di Inggris dan mencoba mencuri ide-ide terbaik dari mereka untuk mencetak gol. Secara keseluruhan, Amorim memuji timnya ya karena menang kan. Oke, langsung aja ke tanggapan gua. Kalau tanggapan gua sih seperti yang gua bilang sebelumnya, bahwa gue pengen Manchester United itu bermain lebih alive, lebih hidup, lebih intensitasnya dijaga ataupun ditingkatkan. Gue cuma berharap jangan letoy, itu yang ya alhamdulillahnya itu terjadi ya. Back sayapnya nggak letoy sama sekali dan hidup, dan membuktikan bahwa mereka semua mampu membuktikan bahwa mereka tuh layak untuk memakai badge Manchester United gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau mulai berkurang nih, walaupun masih terlihat tadi malam itu mulai berkurang intensitasnya untuk membawa end produknya ke Bryan Mbeumo, mulai berkurang. Kemarin kan ada variasi ke Mason Mount, kemudian bahkan ada variasi Diogo Dalot mulai berani menusuk dan mengumpannya Joshua Zirkzee. Bahkan Joshua Zirkzee tidak segan-segan untuk turun ke bawah menjemput link up play dengan Mbeumo ataupun Mason Mount, ataupun kemungkinan nggak jarang juga dengan Diallo, bahkan yang artinya dia Joshua Zirkzee turun ke bawah sampai setengah lapangan dan sebagainya, which is good. Memang secara stamina pasti akan sangat menguras stamina kan untuk seorang striker, harus fokus di depan dan dia juga harus turun ke bawah untuk link up play, tipikalnya kayak Harry Kane kan. Ya semoga bisa konsisten. Kalau endingnya Joshua Zirkzee tampil bagus, dia gacor, ya kemungkinan besar ketika Sesko sembuh dia akan jadi cadangan dulu. Dia mungkin akan mempelajari cara bermain Joshua Zirkzee yang beradaptasi di Liga Inggris dan sebagainya. Kalau menurut gue itu nggak banyak yang bisa gue komentarin. Permainan bagus, cuman gue ngelihat di menit awal tuh kelihatan MU masih belum percaya diri. Mungkin setelah kekalahan melawan Everton kan, kelihatan banget mereka minim percaya diri, lebih cenderung diserang awalnya. Yang gue lihatnya seperti itu. MU di babak pertama lebih cenderung mengandalkan counter attack ataupun fast break. Masih kelihatan skema-skema seperti itunya, 3-4-3 dengan counter attack-nya atau fast break-nya dengan rumusan baru Ruben Amorim kan tentunya. Leny Yoro sempat off. Gue nggak bilang dia jelek sebenarnya, tapi Leny Yoro hanya saja sepertinya konsentrasinya kurang atau fokusnya kurang saat pertandingan, sehingga mengakibatkan beberapa kali momen kecolongan kan, dan akhirnya pada puncaknya dia memberikan penalti untuk pemain-pemain di Crystal Palace yang dieksekusi baik dengan Mateta cukup bagus dia sering menyerang dari sisi kanan pertahanan Manchester United. Berarti dia penyerangan dari sisi kiri ya. Yang dimana itu adalah sisinya Leny Yoro. Akhirnya Leny Yoro diganti dan dia di bench, sempat disorot kamera, itu kan kelihatan banget dia sangat kecewa. Entah itu dia kecewa karena kenapa dia diganti, atau entah dia kecewa dengan kenapa dia bermain seperti itu. Tapi nggak masalah, Nocer Mazraoui solid, bagus. Gue pikir tuh waktu Nocer Mazraoui di samping itu kan waktu golnya Zirkzee kan. Waktu itu gue mikir itu Diallo yang diganti, ternyata yang diganti adalah Leny Yoro. Menurut gue itu keputusan yang tepat karena Leny Yoro kelihatan fokusnya kurang dan lain sebagainya. Pertandingan kemarin tadi malam cukup bikin deg-degan. Gue sempat terdiam sampai babak pertama ya. Gue sempat terdiam, kemudian di babak kedua ada energi baru. Gue nggak tahu apa yang diinstruksikan Ruben Amorim karena gue lihat skemanya hampir sama tapi lebih ke ofensif, lebih menyerang lagi. Dia kelihatan banget emang dia intensitas dari video pertama gue bahas intensitasnya jangan kendor. Tolong progresinya tuh jangan itu aja, progresinya ditarik kanan kiri dan akhirnya bener. Dari sisi Dalot hidup, dari sisi Amad Diallo juga hidup. Bahkan kemarin gue nggak tahu, menurut gue lebih banyak penyerangan efektif dari sisi Diogo Dalot kemudian ke Mason Mount daripada dari Amad Diallo ke Mbeumo kayak gitu. Dan golnya Zirkzee luar biasa kan, itu dari kiri kan, dari sisinya Diogo Dalot dan CS kan, dari sisi kiri, dan itu luar biasa. Walaupun itu dari bola set piece ya, kan tetap aja jatuhnya bola set piece didapatkan dari sisi kiri kan. Bola set piece dari Bruno Fernandes, kemudian
diumpankan langsung ke Zirkzee, dan itu jujur itu sudut yang sulit. Ketika dia menembak itu 50-50 antara dia gol atau enggak gol, dan ternyata gol. Finishingnya luar biasa emang Zirkzee. Dia sering ketika di awal datang ke Manchester United juga dia sering menghasilkan gol itu dari sudut-sudut sempit dan sudut-sudut sulit, justru yang gampang-gampang sering melesetkan kayak gitu. Dan menurut gue ya permainannya cukup bagus menurut gue. Untuk gue kira bakal jadi pertandingan yang membosankan, ternyata enggak. Menarik banget, saling jual beli serangan. Gue tertarik, gue sangat excited menontonnya, dan ya bagus banget menurut gue. Semoga ditingkatkan, dan nggak tahu ya, kita tuh kehilangan banyak pemain yang kalau kita lihat momentumnya kita tuh sebenarnya dirugikan banyak karena Cunha cedera, Sesko cedera gitu kan. Sesko cedera, Cunha cedera, pemainnya yang ada aja Mason Mount, Zirkzee sebagai penggantinya. Ternyata iya, mau nggak mau emang harus seperti itu. Mau nggak mau kan. Ya gimana lagi? Nggak ada yang bisa dilakukan, banyak hal. Dan pertandingan berikutnya itu tuh MU akan kandang, akan pertandingan menjadi tuan rumah melawan West Ham United yang habis dikalahkan oleh Liverpool 2-0 tadi malam. Ahad tanggal 5 jam 3 pagi, berarti Jumat pagi. Ahad tanggal 5 jam 3 pagi, nggak lama, bentar lagi, which is recovery-nya sebentar. Semoga bisa memberikan pertandingan maksimal lagi. Again, kalau lu bayangin pertandingan kemarin, kalau misalnya kita ngelawan Everton imbang aja atau menang atau imbang aja, kita bisa berbicara banyak tentang 5 besar. Gue sempat mendapatkan komen kayak delusi banget sih lu gini. Nggak apa-apa bro, emang seperti itu. Kenapa dengan delusi? Lu bayangin, contoh, mohon maaf ya, nggak maksud menyinggung apa-apa. Contoh Liverpool, pembelian Florian Wirtz 130 juta, correct me if I'm wrong. Pembelian Alexander Isak 150 juta, correct me if I'm wrong. Ya, kemudian Hugo Ekitike, kemudian beli apa lagi? Ada yang ngebayangin gak kalau musim ini mereka bakal se-flop itu? Sampai pertengahan musim mereka sempat berada di luar 10 besar, mengais-ngais di peringkat 12. Ada yang menyangka gak? Gak ada. Kalau misalnya ada orangnya, Liverpool bakal paling musim besok pertengahan musim akan di peringkat 12-13, lu kan bilang delusi kan? Karena nggak mungkin juara bertahan. Barusan kemarin dia juara 1, juara IPL. Kemudian persiapan musim ini mereka melakukan pembelian yang sangat luar biasa mewah skuadnya. Ada yang menyangka nggak bakal sempat berada di luar 10 besar sampai hampir pertengahan musim. Kalau ada yang bilang ngomong kayak gitu, hatersnya kan dibilang halusinasi lu, delusi lu dan sebagainya. Ya sama gitu loh, sama kayak gue sebagai fan Manchester United ya tentu aja berharap Manchester United bisa naik peringkatnya, tembus ke Liga Eropa minimal. Syukur-syukur bisa Liga Champion. Gue nggak akan ngomong title contender dulu di musim ini. Itu namanya harapan. Itu namanya sebuah keinginan, harapan. Bukan pasti mereka akan bisa seperti itu, enggak. Fokus untuk meraih 5 besar itu belum tentu dia 5 besar, tapi setidaknya mereka mengusahakan sekuat tenaga dengan maksimal untuk bisa meraih 5 besar. Apakah itu delusi? No, it is not delusion or deluded. I don't know. Itu bukan delusi. Itu adalah sebuah keinginan dan harapan sebagai fans Manchester United, dan gue pengamat amatiran, ya pengennya seperti itu. Apa yang salah dengan itu? Semua gak ada yang salah. Gak ada yang salah bro. Sama dengan fans Arsenal yang sudah bertahun-tahun berharap Arsenal bisa juara musim ini. Apakah salah? Enggak. Apakah delusi? Enggak. Itu kan harapan. Di mana poin salahnya? Kan seperti itu. Itu sebuah pengharapan. Jadi ya gue berharap all the best untuk Manchester United. Performanya luar biasa menurut gue. Semoga konsisten, semoga bisa memberikannya semakin yang terbaik. Semoga ya apapun lah, all the best buat teman-teman. Sehat selalu ya, jaga kesehatan, cintai bumi, jaga lingkungan, sayangi keluarga, sayangi teman-teman kalian yang ada di sisi kalian. Jangan lupa sholat, makan dan istirahat cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.